Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohan Alfikri. NIM saya yaitu 23010 dari kelas SKR. Dan saya angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep resolusi dan pada remote sensing itu sendiri. Baiklah, langsung saja pada penjelasan saya, yaitu resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Menurut Curran tahun 1985, resolusi yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Sederhananya seperti resolusi berfungsi sebagai penentu kualitas gambar seperti itu. Dan untuk resolusi sendiri terdapat 4 konsep resolusi dalam data penginderaan jauh, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan yang terakhir resolusi temporal. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan. Suatu objek yang dapat teridentifikasi bila ukurannya lebih besar dan ukuran piksel citra satelit. Semakin tinggi resolusi spasial, maka semakin banyak keberadaan piksel murni. Piksel murni merupakan piksel yang tersusun atas satu informasi spektral. Namun sebaliknya, dengan semakin rendahnya resolusi spektral, maka semakin rendah keberadaan piksel murni dan semakin banyak keberadaan piksel campuran. Piksel campuran merupakan piksel yang tersusun atas 2 atau lebih informasi spektral objek. Lalu yang kedua adalah resolusi radiometrik atau radiometrik. Radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek dan merubah menjadi nilai digital, seperti sistem bit encoding seperti itu, agar dapat disimpan dan dikirim ke satelit penerimaan di bumi hingga dapat ditampilkan dalam layar digital. Resolusi radiometrik berfungsi untuk mengkoordinasikan besarnya energi pantulan objek di permukaan bumi yang sampai ke sensor dengan intensitas yang bervariasi menjadi skala atau angka digital atau digital number seperti itu. Semakin besar nilai resolusi radiometrik ditunjukkan dengan nominal angka atau bit encoding, yang semakin besar pula nilai bit encoding semakin besar di finish sederajatkan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu resolusi spektral. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi atau objek berdasarkan pantulan atau pancaran dari spektralnya. Semakin tinggi resolusi spektralnya, maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombang dalam sekali merekam. Semakin banyak dan semakin sempit saluran, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mengenali objek berdasarkan respons spektralnya seperti itu. Lalu untuk yang terakhir yaitu resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem satelit untuk merekam ulang daerah yang sama. Satu resolusi temporal adalah jam atau hari. Itu untuk satuannya ya. Jadi untuk beberapa jam atau beberapa hari seperti itu. Semakin tinggi resolusi temporal, maka akan semakin menunjang
Kepentingan monitoring. Besarnya resolusi temporal tergantung dari sistem orbit dan daerah jangkauan perekaman, seperti itu. Jadi untuk cara kerjanya itu contohnya seperti ini. Citra satelit yang tergolong memiliki resolusi temporal tinggi, yakni 4 kali dalam sehari. Sedangkan citra satelit yang tergolong memiliki resolusi temporal rendah, antara lain ALOS atau dalam kurung sini 46 hari dan lain-lain lah. Biasanya citra satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi tersebut adalah satelit yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi atmosfer dan cuaca. Hal tersebut tentu dimaksudkan karena kondisi atmosfer dan cuaca sangat dinamis perubahannya. Satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi umumnya memiliki resolusi spasial yang sangat rendah, seperti itu. Baiklah, itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.